Baik, selamat pagi Dr. Permas Pangeran SEMSI dan juga teman-teman semua. Ini adalah daftar anggota kelompok saya, namun di sini saya sendiri, Ika Febriana, dengan NIM 111900710. Sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kerja saya terkait faktor risiko operasional, etika, dan ekonomi PT Sri Rezeki Ismana Tbk atau yang disebut dengan Sritek. Pada pembahasan yang pertama adalah terkait profil dari PT Sritek, di mana kita tahu ini bergerak dalam industri tekstil dan pakaian jadi kegiatan bisnisnya adalah pemintalan, penenunan, pewarnaan kain mentah, pengelantangan, pencapan, serta produksi pakaian jadi. Di mana Sritek ini didirikan tahun 1966 oleh HM Lukminto sebagai perusahaan perdagangan tradisional di Pasar Klewer Solo yang kemudian ini membuka pabrik cetak pertamanya yang menghasilkan kain putih yang berwarna di Solo. Kita juga bisa melihat di sini ada struktur organisasi di mana untuk direktur utama adalah Iwan Setiawan, wakil direkturnya ada Iwan Kurniawan. Di sini ada direktur, ada Mira, kemudian Edi, ini ada Muhammad Nasir. Kita lanjut pembahasan yang kedua. Kita harus tahu pemegang sahamnya, di mana pemegang saham Sritek ini terbesar yang pertama ada dari PT Woodiestown Indonesia, di mana ini ada sebesar 59,3% dan juga dari publik ada 39,89%, di mana perseroan ini mencatatkan sahamnya ini di Bursa Efek Indonesia dengan kode SRIL gitu ya, dan meraih dana sebesar 1,29 triliun. Ini memang cukup besar sekali ya. Nah, kita lanjut pada isu pembahasan yang selanjutnya, isu faktual dari PT Sritek. Yang pertama adalah terganggunya supply chain. Nah, ini karena akibat dari pandemi COVID kemarin gitu ya, ini berdampak pada seluruh sektor ekonomi, termasuk juga PT Sritek sendiri gitu ya. Jadi Sritek ini mengalami tekanan besar yang membuat rantai pasokan atau supply chain ini menjadi terhenti. Gitu. Yang kedua, menurunnya permintaan domestik dan global. Jadi pada tahun 2021, perseroan ini berhasil mencetakkan penjualan sebesar 847,52 juta, menurun 33,9 2% gitu ya, dibandingkan pada tahun 2020 yang mencetak sebesar 282,57 triliun. Ini cukup besar sekali ya, karena ini disebabkan terbatasnya modal kerja sehingga berakibat pada penurunan penjualan domestik maupun luar negeri. Nah, ini kondisi yang ketiga, ini isu terkait kondisi keuangan yang memburuk. Nah, ini memang Sritek mengalami keuangan yang memburuk ini ya, ini karena didorong oleh pendapatan perusahaan yang terus mengalami penurunan gitu ya, dari tahun akibat dari COVID itu terus mengalami penurunan, sehingga memang yang ini bisa mengakibatkan gagal membayar utang jangka pendek dan harus menghadapi penundaan kewajiban membayar utang. Gitu. Yang keempat, pemangkasan karyawan akibat virus COVID-19, di mana ini terjadi karena efisiensi gitu ya, usia non produktif dan diakibatkan karena pandemi COVID-19 ini, sehingga mempengaruhi operasional produksi gitu dari PT Sritek ini. Nah, dari isu itu kita bisa melihat kenyataannya ya, dari data yang kita lihat pergerakan harga sahamnya, di mana ini 2019 di sini dari COVID itu tadi terus mengalami penurunan ya. Nah, kita lihat 2020, 2021 memang terus mengalami penurunan. Kita lihat di sini pada kuartal keempat 2021 ini terjun sangat drastis ini ya sahamnya. Nah, kita beralih pada perkembangan PDB industri Sritek pada 2016-2000 industri tekstil 2021. Nah, ini 2016 sampai 19 ini terus mengalami peningkatan gitu ya. Tapi kita lihat di sini setelah COVID itu 2020 terus turun. Nah, dari situ kita lihat kinerja segmen usaha Sritek, di mana dari segmen usaha pemintalan, kemudian konveksi dan lain-lain ini yang sudah saya sebutkan tadi, kita bandingkan dari tahun 2021-2020. Nah, ini untuk 2021 penjualannya sebesar 504, sedangkan beban yang ditanggung 617. Ini kan berarti menandakan apa ya, beban lebih besar daripada penjualan, sehingga labanya ini mengalami minus gitu ya. Jadi ini dibandingkan tahun 2020 ini apa namanya, masih positif gitu ya, masih bagus. Kita lihat 2021 ini minus semua gitu ya, keadaannya memburuk. Nah, dari situ kita bisa menganalisis manajemen resiko. Yang pertama adalah resiko operasional, di mana sumber resikonya karena persentase kenaikan biaya pokok penjualan. Nah, dari ini peristiwa yang terjadi itu biaya pokok penjualan ini terus membesar gitu ya, dari tahun ke tahun gitu, dari 44, sekian persen menjadi 850 juta sebelumnya. Ini yang sebelumnya hanya segini, berarti kan terus meningkat gitu ya. Nah, ini itu akar masalahnya karena adanya peningkatan pada pos pembayaran gitu ya. Jadi Sritek ini adanya
peningkatan yang terus meningkat pada ini. Selanjutnya adalah risiko ekonomi. Nah, di mana sumber risikonya adalah pelemahan ekonomi akibat saham kena suspensi, di mana ini peristiwanya menghadapi ancaman delisting karena penjualan sahamnya kena suspensi hampir 2 tahun. Nah, ini akar masalahnya dari perusahaan itu mengalami gagal bayar atas utang-utang jangka pendeknya. Jadi ini terus Sritek terus melakukan penundaan pembayaran gitu ya atas utang-utang, sehingga memang berisiko sekali pada ekonomi dari perusahaan Sritek sendiri. Kemudian kita beralih pada risiko etika, di mana sumber risikonya ini penundaan membayar utang pada mitra usaha. Di mana peristiwanya saat CV Prima Karya ini melakukan gugatan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang gitu ya pada Sritek. Nah, karena masalahnya ini CV Prima Karya ini tidak terima ya, tidak puas mengenai tagihan yang diajukan, sehingga memang ini tidak memenuhi standar etika bisnis gitu ya yang dilakukan oleh PT Sritek. Nah, dari sini kita bisa melakukan pemetaan risiko dan mengevaluasi risiko gitu ya. Dari peta risiko ini yang pertama adalah risiko operasional terkait pada persentase kenaikan harga biaya pokok penjualan. Kita bisa lihat di sini ada 3,5. Ini kemungkinannya di 3. Di 3 di sini, kemudian memang kadang terjadi gitu ya risiko operasional ini, sehingga namun saya beri dampak pada sangat signifikan di 15 di sini gitu ya. Jadi sangat signifikan dampaknya di sini. Memang kenapa alasannya karena risiko operasional pada kenaikan harga biaya pokok ini, karena kalau misalnya perusahaan tidak bisa memperbaiki strategi terkait harga biaya pokok penjualan itu terus meningkat gitu ya, akibatnya kan risiko operasionalnya ini tidak bisa efektif, tidak bisa membaik gitu ya, sehingga memang ekonomi dari perusahaan itu akan terus memburuk. Nah, yang kedua risiko ekonomi pada pelemahan ekonomi akibat saham kena suspensi. Ini ada di 3, kadang terjadi, kemudian dampaknya ada signifikan. Jadi di sini. Ini kenapa? Karena memang risiko ekonomi ini sangat berpengaruh gitu ya, sangat berdampak pada keberlangsungan sehat dan tidaknya dari perusahaan itu sendiri gitu. Jadi sangat berdampak kalau misalnya perusahaan ini buruk, maka nanti akibatnya saham investor ini tidak berani untuk memberikan sahamnya. Kemudian perusahaan akan keberatan untuk melakukan gerakan ekonomi untuk menunjang perusahaan itu dari Sritek sendiri. Yang ketiga adalah risiko etika pada penundaan pembayaran utang pada mitra usaha. Ini sering terjadi di sangat signifikan di sini. Jadi di sini saya berikan karena memang PT Sritek sendiri sering melakukan penundaan secara terus-menerus gitu ya dari tahun ke tahun, sehingga kalau memang ini terus dilakukan, akibatnya akan berdampak pada ekonomi perusahaan, keuangan perusahaan itu malah juga bisa menimbulkan perusahaan itu akan bangkrut gitu ya dari sini. Maka perlu dilakukan mitigasi gitu ya, perakuan risiko terhadap sumber risiko tersebut. Dari yang pertama persentase kenaikan biaya pokok penjualan. Jadi Sritek bisa melakukan dengan meningkatkan efisiensi biaya yang meliputi pengurangan biaya operasional secara keseluruhan dan biaya produksi lainnya. Jadi ini bisa dilakukan Sritek untuk menstabilkan gitu ya keuangannya, mengendalikan keuangan dengan menurunkan biaya pokok penjualan yang tidak begitu penting gitu. Kemudian yang kedua, pelemahan ekonomi akibat saham kena suspensi. Jadi Sritek bisa menyusun strategi dari perusahaan untuk memenuhi kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan kinerja operasional. Dengan cara gimana? Ya bisa menggenjot pangsa pasar dan juga diversifikasi produk yang lebih inovatif dengan mengikuti perkembangan yang ada gitu. Terus melakukan inovasi yang ada. Yang ketiga, penundaan pembayaran utang pada mitra usaha. Di mana ini Sritek bisa menstrukturisasi utang bank jangka pendek, jangka panjang maupun utang-utang lainnya gitu ya. Jadi bisa terus melakukan pemantauan ketat terhadap utang-utang ini, sehingga tidak nanti untuk tahun-tahun berikutnya ini tidak melakukan penundaan-penundaan secara terus-menerus gitu ya. Nah, dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa memang PT Sritek itu harus mengefektivitaskan biaya gitu ya yang diperlukan. Ini sangat penting dan harus diperhatikan menurunkan biaya-biaya yang tidak penting gitu ya. Sehingga peningkatan profit itu bisa terus meningkat gitu, terus dilakukan dengan mengurangi biaya operasional gitu. Nah, selain itu juga mengoptimalkan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi manfaatkan yang ada, jangan sampai ada yang menganggur gitu ya. Nah, dari sini PT Sritek itu diharapkan bisa terus melakukan inovasi dengan menambah produk yang ditawarkan, mengoptimalkan sistem informasi, dan maksimalkan layanan yang menjual. Jadi terus melakukan inovasi terus-menerus yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar, dengan teknologi, dengan perkembangan yang ada sekarang ini. Baik, itu adalah presentasi dari saya, kurang lebihnya terima kasih.